Dua hal yang dicari pengusaha zaman sekarang adalah kecepatan dan ketepatan. Tidak lagi fokus kepada profit atau cuan, tetapi kecepatan dan ketepatan. Karena zaman sekarang kalau kita terlalu lama akan ketinggalan pastinya dan kompetitor dengan teknologi, dengan cepatnya dinamika bisnis, marketing, dan sebagainya. Juga perilaku customer yang begitu sangat cepat sekali karena mereka terekspos dengan banyak sekali media-media yang ada sehingga mereka terpacu untuk lebih cepat lagi untuk mengubah aktivitas, behavior, dan sebagainya. Ya, jadi saat ini kalau Anda punya bisnis, ternyata fokus utamanya bukan profit. Fokus utamanya adalah ini dia. Nah, Anda mau tahu itu? Ya. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda jangan lupa nonton dulu, lalu bisa komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Ya, oke. Satu hal kalau saya tanya pengusaha, biasanya kalau saya dalam acara seminar saya, training saya tanya sama pengusaha, yang paling dicari pengusaha dan yang paling pengusaha paling sangat mau dapatkan apa? Profit, cuan, atau keuntungan, cash flow. Ya, itu juga pastinya seperti itu. Tapi ada satu hal yang pengusaha zaman sekarang itu cari. Anda tahu apakah itu? Yang paling dicari pengusaha zaman sekarang adalah mereka mencari kecepatan waktu, timing yang tepat. Time yang paling dicari. Bagaimana saya bisa mempercepat? Bagaimana saya bisa efektif? Speed paling dicari. Bagaimana saya bisa menghemat waktu saya sehingga tidak perlu pakai waktu saya, tidak perlu pakai energi saya bisa lebih cepat daripada kompetitor saya. Itu yang dicari pengusaha. Zaman sekarang kalau kita terlalu lama ya mendesain, mengelola, memanage, mengevaluasi, menganalisa, itu akan ketinggalan zaman sekarang. Apalagi kalau kita tidak menghitung, tidak memonitor, tidak mengukur, itu udah pasti akan ketinggalan. Ya, saya percaya bahwa bisnis harusnya adalah tentang bagaimana kita test and measure, ukur. Segala sesuatu yang diukur pastinya bisa ditingkatkan. Kalau Anda nggak pernah ngukur, gimana Anda bisa efektif menggunakan strategi Anda? Segala sesuatu harus diukur. Sebagai contoh simple, database. Ya, kalau Anda lihat di video, kalau Anda lihat di gambar saya ini, ya, Anda lihat di sini ada database. Ya, setiap dari bisnis atau setiap pebisnis pastinya punya database. Pertanyaannya, database itu bisa ngalir dari manapun, masuk dari manapun. Contoh, masuk ada yang tanya-tanya dari website, ada yang tertarik, ya masuk ke toko Anda mungkin, ke bisnis Anda, sudah tertarik, sudah interest, sudah minta proposal, minta penawaran, bahkan sudah minta contoh, sampel dan sebagainya. Tapi belum closing. Ada juga yang masuk dari walk-in, datang langsung ke company Anda, mungkin nanya-nanya langsung tentang apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Apa yang bisa dikerjakan, dia nanya, walk-in langsung datang, atau nanya tentang program, nanya tentang paket dan sebagainya, tapi tidak closing. Ada juga yang dari TikTok, dari Telegram, dari referensi, dari YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan macam-macam. Ya, semua leads yang masuk ke database Anda itu dari berbagai macam sumber. Apakah Anda manage nggak list-list yang masuk itu? Berapa banyak yang masuk dari Instagram? Berapa banyak yang masuk dari WA? Berapa banyak yang masuk dari YouTube dan sebagainya? Apakah Anda manage secara monitoringnya secara detail, bahkan secara weekly ataupun daily? Apakah Anda manage itu? Silahkan Anda tulis. Kalau nggak manage, berarti kemana nih list-list semua? Apa yang terjadi dengan leads yang masuk segala macam ke database Anda? Bagaimana pengelolaan database yang ada dalam bisnis Anda? Bisa jadi kacau balau. Bisa jadi seperti itu. Ada yang, waduh saya nggak tahu coach database saya kemana aja. Ada yang menghilang, ada customer saya pindah kompetitor saya juga nggak tahu. Ada yang nanya-nanya saya juga nggak catat. Dari mana juga saya nggak tanya dari mana. Yang datang juga biarlah datang, tapi saya juga nggak tahu mereka tahu dari mana. Saya nggak pernah ukur, nggak pernah tanya. Nah, level 0 menurut saya, level 0 adalah Anda tidak mengukur, tidak memantau, tidak mencek mereka dari mana. Itu level 0. Apakah Anda level 0 sudah jalankan apa belum? Kalau belum, pantesan Anda mungkin nggak tahu kemana database Anda pergi dan di mana mereka tahu, mana pun nggak tahu gimana. Jadi Anda sibuk apa? Itu level 0. Level 1. Level 1 Anda mulai, oh kalau gitu dari referensi ya, oh dari Anda tahu dari website ya, oh tahu dari TikTok dan sebagainya. Bagus kalau tahu itu. Ya, tapi pertanyaannya, langkah 0 tadi, apakah Anda tahu dari mana? Ya, langkah 1, Anda tahu dari mana, apakah Anda ukur? Ya, berapa banyak yang datang, ya berapa banyak yang masuk per hari, per minggu, Anda ukur. Jadi level 1-nya ukur. Oh, dari Telegram minggu ini sekian. Oh, dari YouTube sekian. Anda ukur. Ya, aku ukur nggak? Ukur, bagus. Langkah 1. Langkah 2, setelah diukur, dievaluasi. Diukur, dievaluasi. Ada coach,
diukur, dievaluasi, atau cuma diukur doang. Cuma ya udah dari TikTok sekian, dari Instagram sekian, dari website sekian, udah tahu doang, tapi tidak dievaluasi. Cuma tahu jumlahnya sekian. Ya, itu cuma mencek hasilnya saja, tapi tidak dievaluasi. Level 2 harusnya dievaluasi. Secara manual diukur. Ya, kita sebutnya source of interest. Jadi kita tahu, oh sumbernya dari mana nih orang tahu bisnis saya. Oh dari walk-in, mereka tahu dari teman, referensi. Oh mereka tahu dari iklan yang kita pasang di Instagram. Atau oh mereka tahu dari ya teman ke teman. Atau oh mereka tahu dari website dan sebagainya. Kita tahu sumbernya. Dari YouTube dan sebagainya misalnya. Atau coach saya nggak tahu nih, tiba-tiba mereka datang aja, mungkin dari Tuhan kali. Nah, Tuhan begitu baik ya, kasih Anda leads begitu banyak dan Anda nggak tahu sumbernya dari mana. Tuhan kasih berkat, oke? Padahal saya nggak pernah TikTok, nggak pernah IG, nggak pernah YouTube, nggak, sini semua nggak ada. Tapi ada datang, berarti Tuhan yang kasih berkat, ya. Bersyukurlah. Oke, so langkah 2-nya adalah Anda mulai evaluasi secara manual. Anda buatlah report mingguan untuk mengecek source of interest atau awareness atau engagement. Oh iya coach, sekarang saya tahu dari TikTok saya masuk leads ya, itu misalnya ada 10. Oke, minggu lalu. Terus dari IG ada masuk misalnya 12. Dari YouTube ada masuk misalnya 13. Ada WhatsApp misalnya 5, contoh. Ya. Ini Anda ukur weekly. Ya, oh ini adalah new leads yang nanya-nanya tentang bisnis Anda, tentang produk Anda, tentang program Anda, tentang paket Anda dan sebagainya yang nanya-nanya nih. Oke, itu Anda ukur weekly. Oke, kalau gitu kita jadi tahu, oh ternyata minggu ini yang paling besar dari YouTube. Oh, kenapa ya dari YouTube? Ya, mulai evaluasi. Emang ada konten apa yang kita buat? Kenapa yang nanya lebih tinggi? Mulai dievaluasi. Lalu, setelah nanya stepnya apa? Oh, follow up. Oke, dari 13 yang nanya, yang bisa di follow up cuma 7. Karena ternyata sisanya itu ya gitu nanya-nanya doang tapi nggak serius. Begitu ditanya balik, gimana Bu? Apa yang mau dicari dan sebagainya? Tidak balas, tidak respons, ya bahkan tidak sama sekali tidak dibaca. Berarti itu hilang. Jadi yang benar-benar perlu di follow up 7. Dari Instagram berapa? Yang perlu di follow up ada 5. Dari TikTok mungkin ada 2. Dari WA mungkin ada 3 contoh. Sisanya ya udah. Kita juga nggak tahu kenapa, pokoknya dicoba di follow up, tidak dibalas dan sebagainya, tidak di reply. Berarti kita bisa ukur, oh ternyata yang paling bagus leads-nya adalah dari YouTube. Kenapa? Dari 13, 7 bisa di follow up. Oh tapi 3 juga bagus, dari 12, setengahnya bisa di follow up, hampir setengahnya, 5. Nah, dari situ gimana? Oh setelah kita follow up, ternyata yang closing dari 5 adalah 3. Dari 2, dua-duanya closing. Dari 7, 4 closing. Dari 3, 3-nya closing. Oh berarti bagus nih. Ya, conversion rate dari follow up ke closing ada sekian. Bagus kan? Bagus. So, gimana supaya kita bisa improve next month? Oke, sekarang kita bisa tahu, oh ternyata IG dan YouTube adalah penghasil leads terbanyak. Berarti kalau gitu kita fokuskan di Instagram dan YouTube. Oh, di konten YouTube dan TikTok, ya IG dan YouTube itu konten-kontennya minggu lalu itu bagus. Oh berarti kita bikin yang similar seperti itu, mirip-mirip seperti itu, atau mungkin ngarahnya ke sana sehingga minggu depan kalau kita buat konten mirip ke sana sehingga leads-nya bisa naik. Oke. Oh ternyata menghasilkan quality juga bagus. Oh berarti kita fokus ke sini nih. Nah itu berarti dievaluasi. Dan minggu depan kita planning akan kita lakukan apa. Bagaimana TikTok dan WA? Oh TikTok dan WA ini 10 nih, WA cuma 5. Nah apa yang bisa kita lakukan supaya WA-nya naik, TikTok-nya naik? Oh TikTok begini, atau WhatsApp kita bikin status lebih sering, atau gimana, sehingga kita bisa meningkatkan leads yang masuk. Atau kita bikin urgency supaya minggu depan ada yang banyak yang nanya karena urgensinya ada diskon khusus, atau ada promo khusus, atau apa, sehingga leads-nya meningkat. Oke, itu namanya diukur dan dievaluasi. Bukan hanya diukur, tapi dievaluasi. Sehingga minggu depan angkanya lebih tinggi. Bagus nggak? Bagus. Anda udah mulai ukur dan Anda mulai evaluasi. Beberapa dari kita pun belum mengukur dan belum tentu evaluasi secara weekly. Ya kan? Apakah seperti itu? Bahkan, ini saya juga nggak pernah ada report seperti ini di perusahaan saya. Bisa jadi begitu. Padahal ini sangat simple. Ini kalau source-nya cuma 4. Ada beberapa yang begitu banyaknya. Yang seperti tadi saya jelaskan di awal. Ada dari referensi, dari teman ke teman. Ya itu referensi juga ya maksudnya. Atau mungkin dari, mungkin dari website. Ada yang mungkin dari yang apapun sumbernya. Ya mungkin Anda ketemu orang yang baru ketemu, ya benar-benar new leads, itu masuk juga. Bisa jadi sumbernya begitu banyak. Tapi tidak pernah Anda masukkan ke source of interest. Source of awareness-nya nggak pernah masuk sini. Kenapa? Nggak ada waktu, nggak punya tim, nggak punya staff, nggak ada pengukurannya, nggak punya cara ukurnya segala. Manual pun nggak punya.
Apakah Anda merasa seperti itu? Ada yang manual pun nggak punya. Nah, kalau manual nggak punya, betapa bahayanya bisnis Anda. Anda berjalan tanpa Anda ada ukuran. Ibaratnya kalau kita lagi nyetir mobil nih, nggak ada ukurannya. Ini bensinnya tinggal berapa, kecepatannya berapa, terus gimana nih kondisinya, kita nggak tahu, karena nggak ada dashboard yang bisa kita ukur. Bahaya kan? Anda bayangin nggak ada dashboardnya, gimana nyetir mobil bisa tenang apa enggak? Nah, tapi ada beberapa bisnis yang gue tenang aja nih, gue pakai feeling juga jalan nih. Belum tentu begitu kan? Ya, karena nggak ada dashboardnya. Ya, dashboard manual juga nggak ada. Nah, pertanyaan, ya kalau Anda mau maju bisnisnya, dashboardnya nggak ada, bisa nggak Anda tenang jalan bisnis? Itu satu. Nah, level 2, ternyata zaman sekarang manual itu udah mulai ketinggalan. Ya, banyak yang manual bukan hanya ketinggalan, tetapi juga manual banyak errornya. Ya, karena mengandalkan human. Ya, human suka terjadi human error. Ya, memang kita cari orang yang teliti, coach, kita cari orang yang benar-benar teliti, tapi tetap aja bisa juga error. Ada kalanya dia nggak masuk dan sebagainya. Namanya manual itu pasti lebih banyak errornya daripada systemize. Nah, maka ya, yang lebih smart, yang tadi di awal saya bilang bahwa kecepatan dan ketepatan itu yang paling dicari pengusaha. Maka zaman sekarang banyak pengusaha yang menggunakan sistem. Supaya apa? Supaya cepat. Sistem paling simpel apa? Anda tanya ChatGPT. Ya, Indonesia adalah negara nomor 4 terbesar untuk menggunakan ChatGPT. Kenapa? Cepet. Anda tanya apa langsung bisa jawab kan gitu kan? Cepet. Ya, kurang dari 2 menit ataupun kurang dari 1 menit udah dapat jawabannya. Karena cepat dan tepat, ya kan? Ya, mungkin ada beberapa yang mungkin nggak 100%, tapi minimal akurasinya oke, ya kan? ChatGPT salah satu sistem otomasi ya, untuk bisa mempercepat mendapatkan hasil. Nah, bayangkan bisnis Anda masih manual aja juga belum konsisten, bahkan orangnya juga belum tepat, atau orangnya nggak ada, atau mungkin Anda sendiri yang semua kerjain. Waduh, gimana caranya saya ngerjain bisnis kan? Jadi manual udah ketinggalan. Sekarang harus sistem. Nah, maka langkah berikutnya yang saya rekomen kepada Anda adalah Anda harus punya yang namanya CRM system. Apa itu CRM system? CRM system adalah bagaimana cara memanage database Anda. Dalam bisnis apapun, database adalah aset. Sekali lagi, dalam bisnis apapun, database adalah aset. Kalau Anda bisa mengelola aset Anda dengan baik, itu naiknya luar biasa. Karena dari database, Anda bisa mendapatkan repeat order, bisa mendapatkan referensi, Anda bisa kelola, dan mereka bisa berkembang terus, bahkan bisa meningkat profitnya, revenue, dan sebagainya, karena punya database itu. Dan orang rela beli untuk dapetin database. Database is an asset. Anda punya database tidak dikelola, tidak di-manage, dibuang-buang, sayang. Ya kan, Anda beli database tersebut dengan iklan, Anda beli database tersebut dengan mungkin promo marketing, Anda beli database tersebut dengan mungkin Anda hajar-hajar mungkin bakar-bakar uang ya untuk bisa mendapatkan database, tapi ternyata tidak dikelola, kan sayang sekali. Nah, itulah gunanya CRM, Customer Relationship Management System. Nah, cuman banyak juga CRM system yang dipakai. Nah, saya rekomen ya, ada satu CRM system yang saya rekomen. Kenapa saya rekomen? Pertama, karena sudah terbukti, proven, dan bukan hanya digunakan di Indonesia, di dunia. Dan itu salah satu CRM system yang terbaik. Ya, kenapa terbaik? Tentunya relatif, tapi buat saya terbaik karena satu, akurasi, kecepatan, speed, dan juga hasilnya begitu user friendly, digunakan dengan mudah. Ya, dan itu begitu kita gunakan itu sistemnya, langsung bisa muncul semua gambar, pakai grafik, pakai pie chart, pakai diagram, ya, pakai the most effective source yang paling sering mendatangkan list, itu semua kita bisa cari tahu. Ya, bagaimana kita bisa membuat decision tuh, kita tahu di mana ininya, di mana sumbernya, kapan ininya, kita tahu semua. Tinggal kita klik, tinggal kita buat semacam apa yang kita inginkan, langsung keluar semua. Sistemnya begitu mudah untuk kita membantu kita untuk semakin bisa lebih akurat menentukan strategi kita. Ya, sekarang kalau manual, cari dulu datanya, buka dulu ini Excel, lihat dulu ini bener apa enggak, rumusnya bener apa enggak. Manual lama. Waktu kita buka ini, buka itu, buka ini, buka itu, loading, customer, kompetitor, ceklek masuk. Ketinggalan kan? Karena mereka pakai sistem. Betul? Nah, jadi himbauan saya kepada pengusaha zaman sekarang, Anda nggak boleh ketinggalan. Coach, ngomongnya sih gampang. Coach sendiri gimana? Tentu, saya sebagai praktisi, saya sebagai bisnis coach, saya menghimbau Anda supaya Anda cepat. Saya justru sebagai coach, justru dengan videonya saya pengen Anda lebih cepat lagi.
Kenapa? Kalau nggak pasti ketinggalan. Saya pakai nggak? Ya pakai, makanya saya ngomong gitu kan. Nah ya, jadi intinya gini, gunakan sistem. Sistem lebih mempercepat daripada manual dan mengurangi error. Dan bukan hanya sistem, tapi sistem yang sudah terbukti. Sehingga resiko kegagalan makin kecil. Resiko makin kecil, kecepatannya makin bertambah, kan makin bagus bisnis Anda. Nah itu adalah yang harus dilakukan sebagai pebisnis zaman sekarang. So, saya rekomen Soho CRM System. Soho CRM System bisa lebih membantu Anda dan juga bantu saya saat ini sudah saya sangat gunakan dan sangat membantu saya. Anda bisa klik link di bawah dan Anda bisa langsung pakai 14 hari gratis. Anda coba pakai dulu. Karena gini, kalau Anda nggak tahu pakainya, Anda cuma dengar sana dengar sini, Anda juga jangan take my word ya. Anda cobain sendiri, pakein sendiri. Nanti Anda buktikan sendiri bagaimana mudahnya menggunakan Soho ini sehingga Anda mudah sekali dapat data, cepat. Anda bisa akurat, cepat, timingnya tepat banget. Dan untuk bikin keputusan strategi yang lebih sangat-sangat detail. Karena Anda tahu di mana yang Anda harus buat lebih banyak, budget di mana yang harus Anda taruh alokasi lebih baik lagi, konten mana yang harus Anda fokuskan, follow up-nya seperti apa. Anda semua bisa terukur. Lebih mudah kan bantu Anda. Ya, karena semuanya sudah terukur. So, langkah Anda pertama-tama Anda jangan hanya percaya omongan saya, Anda buktikan sendiri. Klik link di bawah, Soho CRM System, Anda bisa buktikan gratis 14 hari. Ya, oke. Semoga apa yang bisa saya sampaikan di dalam video ini bisa bantu Anda, terutama untuk bisa lari. Karena saya lihat banyak sekali pengusaha yang merasa, aduh sepi kok, susah kok, segala macam. Yes, mengeluh tidak akan membawa hasil yang lebih baik lagi. Bukan Anda harusnya mengeluh. Anda pertama-tama mesti bersyukur bahwa bisnisnya itu sepi, artinya Anda dikasih kesempatan terus untuk belajar, improvement, inovasi, cari jalan keluar. Karena saya percaya kalau ada niat untuk keluar dari masalah tersebut pasti akan ada solusi. Saya percaya kalau kita ada niatnya untuk cari tahu, untuk belajar, pasti akan ada jalan keluar. Tapi kalau hanya mengeluh, komplain, tidak akan terjadi apapun di dalam bisnis Anda. Semoga apa yang saya bisa bagikan bisa bermanfaat buat bisnis Anda. Sukses selalu, salam pengusaha. Hundreds of records to update. How on earth are you gonna do that? Well, I have... One by one, of course. Oh, that was easy. Hey, wait! You're leaving! What about that dashboard? Zia, show me a dashboard of leads from the past month. Hey, what about the... Who said CRMs can't be easy, huh? Experience simplicity with Zoho CRM.